Arsenal sudah siapkan rencana arak-arakan juara Liga Inggris. Arsenal disebut telah menyiapkan rencana tentang adanya arak-arakan yang mereka lakukan dengan bus terbuka 2 pekan mendatang. Andai Arsenal sukses menggondol trofi juara Liga Inggris musim ini. Meski belum pasti juara, tetapi Arsenal rupanya sudah menyiapkan rencana arak-arakan tersebut. Perayaan itu menurut Daily Mail bisa berlangsung pada tanggal 20 Mei 2024 mendatang. Como 1907 promosi ke Serie A Italia. Como 1907 berhasil mengunci tiket promosi ke Serie A di musim depan. Klub milik keluarga Hartono dari Indonesia tersebut lolos otomatis setelah Venezia tumbang di marka Spezia. Pasukan Austin Robert finish di urutan kedua dengan koleksi 73 poin, tertinggal 3 angka dari Parma di atasnya dan unggul 3 angka dari Venezia. Como 1907 kembali ke pentas tertinggi sepak bola Italia setelah terakhir kali pada tahun 2003. Cedera cukup parah, McMahon akhiri musim lebih cepat. Kabar buruk menyelimuti AC Milan jelang pertandingan terakhir musim ini karena ada kemungkinan McMahon akan absen hingga akhir musim nanti. Dalam 3 pertandingan terakhir musim ini, Marco Sportiello kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai starter untuk menggantikan posisi Maignan. Langkah ini diambil agar Maignan dapat pulih sepenuhnya dari cedera aduktor yang dialaminya dan bisa tampil di kejuaraan Eropa di akhir musim. Copa America 2024 Brasil tanpa Casemiro dan juga Gabriel Jesus. Timnas Brasil sudah mengumumkan skuad utama untuk Copa America 2024. Tidak ada nama kapten tim Casemiro, Gabriel Jesus dan juga Thiago Silva. Selain ketiga nama tersebut, Erik Alisson juga absen setelah mendapatkan cedera betis saat membela Tottenham Hotspur, serta Neymar yang masih belum pulih dari cedera lututnya. Tanpa keempat pemain senior itu, Brasil memanggil pemain muda Palmeiras yang akan bergabung dengan Real Madrid, Yanni Hendrik. Ex-Arsenal ragu Tottenham bisa jegal Manchester City. Tottenham menjadi salah satu lawan Manchester City di sisa musim ini. Mantan kiper Arsenal Yanni David Simon tidak yakin Tottenham bisa menjegal Manchester City. Melihat performa Tottenham belakangan ini yang baru menelan 4 kekalahan beruntun, Simon ragu City akan tertahan. Arsenal dan juga Manchester City masih terlibat persaingan sengit dalam perburuan gelar juara musim ini. The Gunners memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 1 poin atas Manchester City. Chelsea mulai stabil, Todd Boehly girang. Chelsea mulai tampil stabil menjelang akhir musim ini. The Blues yang tampak lebih meyakinkan sukses bikin bosnya yakni Todd Boehly girang. Tren kemenangan menjadi sinyal bagus bagi Chelsea mulai lebih konsisten. Sebelumnya mereka kerap kehilangan fokus sehingga mudah kecolongan dalam posisi memimpin. Hasil-hasil belakangan ini turut meredam spekulasi soal masa depan dari sang manajer Chelsea yakni Mauricio Pochettino. Bos The Blues yakni Todd Boehly memberikan isyarat bagus terkait kelanjutan tim dengan Pochettino usai melihat perkembangan terakhir. Julian Ward resmi kembali ke Liverpool. Michael Edwards telah membawa kembali mantan direktur olahraga Liverpool yakni Julian Ward sebagai direktur teknik FSG yang baru. Michael Edwards juga telah menunjuk Pedro Marquez dari Benfica sebagai direktur football development. Sebelumnya Julian Ward pernah meninggalkan Liverpool yang kala itu berseteru dengan sang pelatih Jurgen Klopp. Arne Slot ke Liverpool tinggal dalam hitungan hari. Arne Slot memberikan perkembangan terbaru terkait negosiasi dengan Liverpool. Slot yakin akan diresmikan sebagai manajer baru Liverpool dalam waktu yang dekat. Menurut Slot, kesepakatan dalam beberapa hari ke depan akan tercapai dan bisa diumumkan secara resmi. Slot sendiri sebelumnya masih fokus untuk bisa membawa Feyenoord mencegah langkah PSV Eindhoven jadi juara, sebelum akhirnya puas dengan posisi runner-up di Liga Belanda. Reece James segera perkuat Chelsea lagi. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Kapten mereka yakni Reece James dilaporkan sedikit lagi akan comeback di dalam skuad mereka. Kepastian James akan segera memperkuat Chelsea dikonfirmasi langsung oleh The Blues. Ini pertama kalinya James berlatih setelah ia absen sekitar 5 bulan untuk menyembuhkan cedera yang ia derita.
Mason Mount lagi-lagi cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang mereka yakni Mason Mount dikonfirmasi mengalami cedera kembali. Sang manajer mengonfirmasi bahwa Mount mengalami cedera di sesi latihan MU baru-baru ini. Namun Ten Hag tidak membeberkan secara rinci apa cedera yang menimpa sang gelandangnya tersebut. Erik ten Hag larang Lisandro Martinez tampil lawan Arsenal. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan persiapan timnya untuk menghadapi Arsenal. Ia menyebut bahwa ia telah melarang Lisandro Martinez untuk tampil di laga ini. Menurut ten Hag, ia sebenarnya ingin bisa memainkan Martinez saat berhadapan dengan Arsenal, mengingat Manchester United saat ini kekurangan bek tengah. Namun ia menyebut terlalu beresiko bagi sang pemain comeback di laga tersebut, jadi ia memutuskan untuk menyimpannya di laga ini. Jadi pahlawan Real Madrid masa depan dari Joselu masih abu-abu. Joselu jadi pahlawan Real Madrid untuk bisa lolos ke final Liga Champions musim ini. Kendati demikian, masa depan dia di Santiago Bernabeu masih abu-abu. Joselu merupakan pemain pinjaman dari Espanyol dan Real Madrid meminjamnya hingga akhir musim ini dengan opsi pembelian permanen seharga 1,5 juta euro. Kendati demikian, belum ada obrolan tentang masa depan dari Joselu di Real Madrid. Penyerang 34 tahun itu diragukan bertahan karena Los Merengues sudah mendatangkan Endrick dari Palmeiras dan kini dikaitkan dengan transfer Kylian Mbappe dari PSG. Wesley Szczesny bakal jauh lebih dekat dengan Arsenal. Ada kabar menarik datang dari Wesley Szczesny di musim panas nanti. Kiper Juventus tersebut dilaporkan akan kembali ke Arsenal pada musim panas mendatang. Dilansir dari Standard, Arsenal memproyeksikan Szczesny sebagai pengganti dari Aaron Ramsdale. Mikel Arteta dikabarkan menginginkan sosok berpengalaman untuk bisa menjadi pesaing David Raya di bawah Mister Gawang. Itulah mengapa Szczesny dianggap kandidat yang tepat untuk pos tersebut. Di sisi lain, Juventus juga dikabarkan ingin melakukan penyekaran di sektor penjaga gawang mereka. Jadi transfer Szczesny ke Arsenal berpotensi terjadi di musim panas. Erik ten Hag pede nggak bakal dipecat. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait spekulasi dirinya bakal dipecat oleh manajemen Setan Merah. Ia optimis bahwa dia masih akan jadi manajer Setan Merah di musim depan. Menurut Erik ten Hag, penampilan buruk timnya di musim ini bukan serta-merta karena kepemimpinannya sebagai pelatih. Ia menyebut bahwa performa timnya merosot karena masalah badai cedera yang menghantam seluruh lini tim mereka. Manchester United bakal lepas Victor Lindelof. Victor Lindelof nampaknya tidak akan membela Man United di musim depan. Sang bek dikabarkan bakal dijual oleh Setan Merah di musim panas nanti. Dilansir dari Talksport, tim pelatih Manchester United merekomendasikan Lindelof untuk dijual di musim panas nanti. Setan Merah memang diketahui lagi butuh tambahan dana di musim panas nanti. Pasalnya mereka terancam gagal ke Eropa, sehingga untuk belanja pemain baru mereka perlu menjual beberapa pemain mereka terlebih dahulu. Alphonso Davies bukakan pindah ke Real Madrid. Dikutip dari 90 Men, Davies tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Real Madrid di musim depan. Ia menyebut bahwa di sepak bola semua hal bisa terjadi, termasuk ia pindah ke Real Madrid. Davies menyebut bahwa untuk saat ini ia memprioritaskan untuk mendiskusikan kontrak baru dengan Bayern Munchen. Namun jika kesepakatan itu gagal terjadi, maka ia tak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung dengan klub yang lain. Bayern Munchen kembali dekati Hansi Flick. Bayern Munchen kini kembali membidik Hansi Flick sebagai pelatih baru mereka di musim depan. Pembicaraan awal dengan pria 59 tahun tersebut kini sudah dilakukan. Flick sendiri pernah menangani Bayern Munchen sekitar 2 tahun pada musim 2019 hingga tahun 2021 dan sukses menyumbangkan 7 trofi termasuk 2 gelar Bundesliga beruntun serta treble di musim 2019-2020. The Athletic melaporkan Bayern Munchen kembali membujuk Hansi Flick untuk menjalani periode kedua di Allianz Arena. Xavi Simons ingin dilepas permanen tim Liga Inggris kini tertarik.
Penggawa PSG yakni Xavi Simon disebut ingin dilego secara permanen di musim panas nanti lantaran potensinya kembali ke PSG terbilang kecil. Tim-tim Premier League pun disebut tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Menurut laporan dari jurnalis RMC Sport, Simon berpotensi tak akan kembali ke PSG. Menurutnya, pemain asal Belanda itu tak memiliki motivasi bermain di Paris. Dikabarkan Arsenal dan Chelsea tertarik, dan untuk bisa mengamankan jasanya, tim peminat perlu mengucurkan dana sekitar 60 juta euro untuk sang pemain. Gelandang timnas Argentina jadi rekrutan pertama Barcelona. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona sudah mendapatkan rekrutan pertama mereka di musim panas. Mereka dikabarkan mengamankan jasa Guido Rodriguez dari Real Betis. Menurut Romano, Barcelona sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Rodriguez baru-baru ini. Ia nantinya akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun hingga tahun 2027. Sang gelandang sendiri berstatus sebagai free agent, sehingga El Blaugrana tidak perlu membayar sepeser pun ke Real Betis untuk transfer sang gelandangnya tersebut. Arne Slot bakal revolusi skuad Liverpool. Kedatangan Slot diyakini bakal membawa perubahan. Kini bahkan muncul spekulasi akan kepergian sejumlah pemain, termasuk diantaranya adalah Mo Salah, Darwin Núñez dan juga Virgil van Dijk. Kabar ini pun sampai di telinga pakar Premier League yakni Paul Merson. Dia tahu bahwa Slot bakal membawa perubahan dan Salah mungkin saja bisa pergi. Namun Merson mewanti-wanti Slot untuk bisa mempertahankan 2 pemain pentingnya. Mereka harus mempertahankan Virgil van Dijk dan juga Alisson Becker. 2 pemain inilah yang menjadi tulang punggung lini belakang tim, ungkap dari Merson. Mbappe tinggalkan PSG di akhir musim. Masa depan Kylian Mbappe akhirnya menemui kejelasan. Penyerang Prancis tersebut dipastikan akan hengkang dari PSG di akhir musim ini. Duel PSG kontra Toulouse di Parc des Princes akan jadi laga kandang terakhir Mbappe bersama klub ibu kota tersebut. Dia jadi top skor sepanjang masa klub PSG dan turut memberikan 6 gelar Ligue 1, 3 Piala Prancis, 2 Piala Liga Prancis, dan 3 Piala Super Prancis. Bayer Leverkusen dikabarkan ingin memboyong Cristiano Ronaldo. Kabar mengejutkan datang dari Bayer Leverkusen. Juara Bundesliga Jerman tersebut diberitakan ingin memboyong Cristiano Ronaldo di musim depan. Ketajaman Ronaldo berhasil mencuri perhatian klub Eropa, dan menurut jurnalis Al-Hazam Mutab, Ronaldo menarik minat dari Bayer Leverkusen. Leverkusen disebut ingin mengontrak pemenang Ballon d'Or 5 kali itu pada musim panas nanti. Ronaldo direkomendasikan oleh sang pelatih mereka yakni Xabi Alonso.